podcast saya. Dan di hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Dia Ramadhani. Di sini kita akan membahas tentang Dahsyatnya sholat tahajud atau sholat malam. Nah, dahsyatnya sholat malam itu bisa disebut juga dengan qiyamul lail. Apa sih qiyamul lail? Dan kita sering dengar tahajud. Apa sih bedanya? Nah, qiyamul lail itu adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari walau hanya sesaat. Di dalamnya kita bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa berselawat, dan bisa mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari. Nah, jadi qiyamul lail itu maknanya luas. Dia terhimpun ibadah-ibadah yang teman-teman bisa lakukan. Nah, qiyamul lail itu menyibukkan malam, tetapi bukan berarti kita menghidupkan sepanjang malam. maksudnya dari menghidupkan malam itu apa sih? Menghidupkan malam itu dari ba'da isya sampai subuh. Bukan berarti kita harus bangun dari ba'da isya sampai subuh kita tidak tidur. Itu tidak. Makanya dapat dikatakan waktu terbaik untuk sholat tahajud itu di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir itu seperti pukul 2, pukul 3 atau menjelang subuh. Kenapa? Agar kita beristirahat, supaya saat kita melaksanakan ibadah malam, kondisi kita fit, kondisi kita sadar, khusyuk dan fokus. Nah, seperti teman-teman tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir Dia turun ke langit dunia. Jadi siapapun yang berdoa, Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta ampun, Allah akan ampuni. Nah, di qiyamul lail itu ada namanya sholat tahajud. Sholat tahajud apa sih? Apakah sholat tahajud itu harus tidur dulu atau tidak? Nah, masalah tidur dulu atau tidak itu para ulama punya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahajud itu harus tidur dulu. Ada juga yang mengatakan tahajud itu tidak perlu dengan tidur. Nah, sebenarnya tahajud itu adalah menjauhi tempat tidur. Jadi pendapat yang mengatakan tahajud itu tidak perlu dengan tidur, berarti sholat malam disebut juga dengan tahajud. Jadi karena adanya perbedaan-perbedaan para ulama ini, kita tidak perlu perpanjang-panjang. Yang tidak baik atau yang tidak betul kita lewati saja. Nah, ada dalil Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal laila tahajjud bihi nafilatan laka asya ayyala ashtaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Jadi gitu, ada dalilnya. Dan ada juga sebuah kisah, yaitu kisah Abu bin Hasim, ahli tahajud yang merugi. Abu bin Hasim ini adalah orang yang sangat rajin melakukan sholat tahajud selama 20 tahun tanpa pernah meninggalkannya. Suatu ketika saat dia hendak mengambil air wudhu, dia dibuat terkejut oleh kedatangan sosok yang berada di depan pekarangannya. Dia bertanya, Abu bin Hasim pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" Sosok tersebut tersenyum dan menjawab, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim pun bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat pun menjawab, "Saya di sini diutus untuk menemukanmu." Abu bin Hasim pun melihat malaikat tersebut membawa buku yang cukup tebal. Dan dia bertanya, "Buku apa yang kamu bawa?" Dan malaikat pun mengatakan, "Dia membawa buku yang berisi nama-nama koleksi kekasih Allah." Dan Abu bin Hasim pun menyuruh malaikat tersebut untuk membuka dan mencari namanya Abu bin Hasim di dalam buku tersebut. Dan ternyata setelah dibuka dan dicari, ternyata namanya tidak ada. Terus dia langsung menangis. Kenapa namanya tidak ada di dalam kelompok pencinta Allah? Padahal dia selalu melakukan sholat tahajud selama 20 tahun tanpa pernah meninggalkannya. Kenapa? Apa penyebabnya? Terus malaikat pun menjelaskan, Anda ingin pergi ke Allah, tapi Anda selalu bangga pada diri Anda sendiri. Anda selalu bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Ada tetangga sakit kamu tidak mau tahu, ada orang kelaparan kamu tidak mau makan, ada orang kelaparan kamu tidak mau memberi makan.
makan. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak mau mencintai makhluk ciptaan Tuhan? Nah, Abu bin Hazim pun langsung tersadar, ternyata hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Karena di kisah itu ada sebuah hadis, yaitu riwayat Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah, yaitu sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan kerjakanlah sholat malam di saat manusia sedang tidur. Semoga kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi itulah beberapa kriteria yang teman-teman bisa lakukan di rumah, di kehidupan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sekian dari podcast yang dibawakan hari ini. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian.